Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatu wassalam syarafil anbiya al-mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir masih dalam Qawaidul Aqaid di masalah iman dan Islam, yaitu dalam satu permasalahan ana mu'minun insyaallah, perkataan sebagian salaf yang mengatakan saya beriman insyaallah. Apakah boleh? Dengan insyaallah itu sebagian maknanya itu seolah-olah menganukan keraguan-raguan, mengungkapkan seolah-olah keraguan-raguan. Makanya alasan keempat, kita sudah menjelaskan beberapa alasan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali ketika menjelaskan perkataan bahwa banyak salaf yang mengatakan saya beriman insya Allah, dan itu tidak menyebabkan, yang tidak memudaratkan pada keimanannya, karena maknanya adalah ada dua makna yang berkaitan dengan syak, keraguan-raguan, yaitu khauful khotimah. Wajhu Rabbi ini adalah takut akan penutup amal, sedangkan yang wajhu tsalits kemarin ketiga itu takut, khawatir akan kesempurnaan iman. Kalau dia mengatakan saya beriman insya Allah, berarti insya Allahnya itu akan kesempurnaan, karena dia tidak yakin bahwa dia sudah mencapai kesempurnaan iman. Juga alasan pertama dan kedua itu adalah insya Allah itu tabaruk, menyebut nama Allah. Ya. Juga memang dan juga yang kedua alasannya memang menggantungkan adab kepada Allah, yakni menggantungkan segala sesuatu itu kepada masyiatullah. Sehingga tidak bisa dikatakan perkataan ana mu'minun insyaallah itu seolah-olah diartikan sebagai bahwa mereka ragu terhadap keimanan itu, bukan. Sebab sudah kita bahas di awal tuh banyak para salaf yang mengatakan seperti itu. Hasan Basri, beberapa tabi'in mengatakan ana mu'minun insyaallah, mengatakan insyaallah di akhir kalimat ana mu'minun itu. Dan mereka pasti lebih mengerti tentang masalah akidah, masalah agama daripada generasi setelahnya dan para tabi'in. Jadi wajhu Rabbi itu sisi keempat dari perkataan ana mu'min insyaallah adalah mereka mengatakan insyaallah karena takut akan khotimah, karena kita tidak ada yang tahu penutup umur kita. Sedangkan iman itu ditutup dengan dinilai dengan akhirnya. Ya. Sampai-sampai saking takutnya mereka para arifin billah itu kepada kepada khotimah. Wa qala ba'dul arifin, maka berkata sebagian arifin billah, lau uridat alayya syahadah, seandainya ditawarkan kepada saya syahadat inda babid dar, ya, di pintu rumah, wal maut ala tauhid, syahadat itu maksudnya kesyahidan ya. Seandainya ditawarkan kepada saya kesyahidan di pintu rumah, pintu luar daripada rumah, wal maut ala tauhid, dan mati atas tauhid la ilaha illallah tanpa peringkat syahid, bi babil hujrah, inda babil hujrah, di pintu kamar. Orang kalau dari kamar keluar ya pintu kamar dulu, baru ke pintu rumah. Seandainya, sampai saking takutnya mereka akan khotimahnya itu, seandainya ditawarkan kepada saya, kamu akan mati syahid di pintu rumah. Tapi di pintu atau ditawarkan, kamu mau mati syahid di pintu rumah atau di pintu kamar la ilaha illallah saja tanpa syahid, tanpa peringkat syahid. Lakhtartul mauta ala tauhid inda babil hujrah, pasti saya akan memilih mati atas tauhid di pintu kamar daripada saya milih syahid di pintu rumah. Kenapa? Li'anila adri, sebab saya tidak tahu ma ya'ridu li qalbi, apa yang datang kepada hatiku, minat taghayyur, berupa perubahan, ani tauhid, daripada tauhid, ila babidar, sampai ke pintu rumah. So, saya tidak tahu apa yang terjadi antara pintu kamar dengan pintu rumah. Bisa jadi naudzubillah berubah hati saya, malah berbalik daripada tauhid. Daripada saya milih syahid di pintu rumah, lebih baik saya, kata mereka saking takutnya, lebih baik saya milih la ilaha illallah tapi di pintu kamar walaupun tanpa ada peringkat syahid. Qala ba'dhum, sebagian mereka para arifin billah radhiyallahu anhu mengatakan, lau araftu wahidan bi tauhid khamsina sanah, seandainya saya kenal, mengerti seorang dengan tauhid 50 tahun. Seorang dikenal dia ahli tauhid 50 tahun Islam. Tsumma hala baini wa bainu syariatun, kemudian terhalang antara saya dengan orang itu satu syariah, satu pada tiang.
menghalangi antara saya dengan orang itu satu tiang. Wa mata, lalu mati, lam ahkum lahu annahu mata ala tauhid. Saya tidak menghukumi bahwa orang itu mati atas tauhid. Maksudnya saya tidak menghukumi, maksudnya saya tidak menghukumi secara yakin bahwa orang itu yakin mati atas tauhid, karena suratut taqallubul qalb, karena cepatnya hati itu berbolak-balik. Fil hadis dalam hadis dikatakan, man qala ana mu'min fa huwa kafir. Siapa yang mengatakan oh saya beriman, dengan bangganya dia mengatakan saya beriman, maka dia kafir. Wa man qala ana alim fa huwa jahil. Siapa yang mengatakan saya alim, maka dia jahil. Ya, sebenarnya riwayat Tabrani. Ya. Juga di riwayat yang lain di Jami'us Shaghir, man qala inni fil jannah fa huwa finnar. Siapa yang mengatakan saya di surga, maka dia di neraka. Wa qila huwa fi qoulihi wa qila fi qouli ta'ala, dan dikatakan tentang makna firman Allah Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat, dan telah sempurna kalimatu rabbika, ketetapan Tuhanmu, sidqan, dengan sungguh-sungguh, wa adla, dan adil. Sidqan liman mata alal iman. Ya, ketetapan Allah yang sidq, yang benar, yaitu bagi orang yang meninggal atas keimanan. Adlan, ketetapan Allah yang adil bagi liman mata ala syirik, bagi orang yang meninggal atas kesyirikan. Ini berlaku keadilan Allah berupa siksa Allah Ta'ala kepada dia. Sidqan, jujur, berlaku janji Allah bagi orang yang mati atas keimanan, yaitu janjinya surga. Maka telah sempurna kalimat Allah, sidqan wa adlan, baik bagi orang yang mati atas keimanan maupun orang yang mati atas kekafiran. Sidqan wa adlan, la mubaddila li kalimati, tidak ada yang dapat merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala berfirman, walillahi aqibatul umur, hanya milik Allah lah kesudahan dari perkara-perkara. Hanya milik Allah lah kesudahan dari perkara-perkara. Fama makana syakku bihadil mazhabah kana istisna wajiban, dan jika ada apa syak, apa keraguan itu bihadil mazhabah, dengan posisi seperti ini, maka istisna adalah wajib. Maka pengecualian maka ucapan istisna di situ, ucapan insyaallah itu adalah wajib. Li'anal iman ibaratun amma yufidul jannah, sebab iman itu adalah ungkapan tentang apa-apa yang menghasilkan, memberi faedah berupa surga. Kama anna shaum ibaratun amma yubri'u dhimmah, sebagaimana puasa itu adalah ungkapan dari apa-apa sesuatu yang bisa yubri'u dhimmah, yang mana sesuatu itu bisa menggugurkan tanggungan. Wa man fasada qabla al-ghurub la yubri'u dhimmah, dan apa-apa yang rusak sebelum terbenam matahari tidak bisa menggugurkan tanggungan orang yang berpuasa. Maka ditanya, kamu puasa? Saya puasa insyaallah ketika siang hari, karena dia belum tahu puasanya apakah sampai maghrib apa enggak. Kalau tidak sampai maghrib berarti saumnya belum menggugurkan kewajiban. Sama, kamu beriman insyaallah, karena dia tidak tahu apakah imannya sampai. Ya bukan mengharap sul khotimah, kita berharap sul khotimah, tapi siapa yang tahu, tidak ada jaminan. Nah, maka dia mengatakan ana mu'minun insyaallah. Soalnya seorang mengatakan ana shaim insyaallah, karena dia belum tahu puasanya tutup apa tidak. Ya. Fakadzalikal iman. Nah, wa ma fasada, dan apa-apa yang rusak sebelum ghurub, sebelum terbenam matahari, la yubri'u, maka tidak melepaskan apa tadi akan dhimma, tanggungannya seseorang. Fa yakhruju an kauni shaiman, maka keluar siapa orang yang shaim tadi, an kauni, dari keberadaannya shaum. Keberadaannya keluar apa tadi, ma fasada tadi, dari keberadaan ma itu sebagai shaum, sebagai satu puasa yang bisa menggugurkan keimanan. Menggugurkan kewajiban puasa. Fakadzalikal iman, begitu pula iman. Balaya bu'ud ayyusalani shaumil madhi, bahkan tidak mustahil, tidak jauh pula apa ayyusal, apa yang ditanya tentang puasa yang telah lalu, alladzi la yashukku fihi, yang atau la yushakku fihi, yang tidak diragukan tentang puasa yang telah lalu, badal faragh minhu, setelah selesai daripada puasa shaumil madhi tadi. Fayuqalu asumta bil amas, lalu ditanya kepada orang tadi, apakah kau kemarin puasa?
Fayaqulu na'am insyaallah. Maka dia pun menjawab iya insyaallah taala. Idz shaumul hakiki huwal makbul. Sebab puasa hakiki adalah puasa yang diterima. Sedangkan dia belum tahu puasa yang kemarin apakah puasa yang diterima apa enggak. Maka dia menjawab insyaallah saya puasa. Loh, insyaallah lah wis mari. Kalau insyaallah kan sudah selesai puasanya. Iya, karena puasa hakiki adalah yang diterima. Misalkan saya berharap diterima tapi saya belum tahu puasa saya diterima apa tidak. Maka apa kamu puasa kemarin? Insyaallah. Iya. Kemarin saya puasa. Wal qabulu ghaibun, sedangkan penerimaan itu ghaib anhu dari dia. Ya. Dari la yatali alaih, yang mana dia si orang tadi tidak yatali, tidak mengetahui atasnya, atas qabul, atas penerimaan tadi. Wa min hadza, maka dari sini hasunal istitsna, baguslah dia mengucapkan insyaallah fi jami' amalil bir, dalam seluruh perbuatan baik. Wa yakunu dzalika syakkan fil qabul, dan menjadi apa itu mengkono-mengkono istitsna tadi itu syakkan fil qabul, itu menjadi keraguan dalam penerimaan amal. Jadi insyaallah-nya itu insyaallah atas diterimanya amal itu, bukan insyaallah sudah dilakukan amalnya, bukan. Karena kalau sudah dilakukan jelas sudah dilakukan, sudah puasa kemarin. Tapi insyaallah-nya itu pada penerimaan amalnya itu tadi. Ya. Idh yamna'u minal qabuli ba'da jarayani zahiri syuruti sihati asbabun khafiyatun, sebab bisa mencegah minal qabul dari penerimaan ba'da jarayani setelah diberlakukannya zahir syuruti sihah, zahir syarat keabsahan. Apa asbabun khafiyatun? Bisa mencegah sabab-sabab yang tersembunyi. Jadi sabab-sabab yang tersembunyi bisa mencegah amal itu dari penerimaan. Sebab-sebab yang kita barangkali tidak tahu, karena namanya riya itu kan sangat halus sekali sehingga bisa jadi kita tidak terasa. Yang itu bisa mencegah penerimaan amal kita. Jika ketika ditanya apa kamu puasa kemarin, insya Allah. Dalam arti insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima, insya Allah. La yatali alaihi rabbul arbab, tidak ada yang menilai atasnya, atas asbab khafiyah tadi, atas sebab-sebab yang tersembunyi tadi, tidak yang mengetahuinya kecuali Rabbul Arbab, Tuhan yang menguasai segala penguasa, Jalla Jalaluh, yang amat agung keagungannya. Fayahsunu asyakku fi, maka baguslah keraguan-raguan tentangnya, tentang qabul tadi. Fahadhi wujuhu husnil istitsna, maka inilah alasan-alasan bagusnya ucapan insyaallah fil jawabi anil iman, dalam menjawab tentang iman. Ketika kamu ditanya apakah kamu beriman, maka bagus di situ untuk diucapkan saya beriman insyaallah dengan alasan-alasan tadi. Ima alasannya tabaruk dengan menyebut nama Allah, ima alasannya karena adab yang diajarkan oleh Allah pada Rasul untuk selalu mengkaitkan segala sesuatu dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Ima ragu-ragu akan kesempurnaan amal tadi, ya, atau ragu-ragu akan ditutupnya kita dari amal tadi itu dengan kebaikan. Sehingga baguslah dari alasan-alasan ini kita untuk mengucapkan terutama ketika ditanya tentang iman, kita jawab dengan istitsna, yaitu ucapan insyaallah. Wa hiya akhiru ma nakhtim bi kitab qawaidul aqaid, dan inilah akhir dari apa yang kami tutup dengannya kitab qawaidul aqaid, wallahu alam. Yang kami menutup dengan akhir ini, dengan ma ini tadi, kitab qawaidul aqaid, kaidah-kaidah daripada akidah. Wallahu a'lam, dan hanya Allah lah yang Maha mengetahui hakikat segala kebenarannya. Tamma kitabu qawaidul aqaid, telah sempurna kitab qawaidul aqaid, wa huwa kitabu tsani min rubil ibadat, ini kitab kedua atau judul bab kedua dari rubu'ul ibadah, dari seperempat ibadah dari kutubi Ihya Ulumuddin, dari kitab-kitab yang jumlahnya 40 dari kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Sholawatuhu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin, dan semoga sholawatnya tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan keluarganya yang suci. Yatlu kitabu asrari taharah wa muhimmatiha, dan mengikuti kitab Qawaidul Aqaid ini, kitab asrarut taharah, rahasia bersuci, dan muhimmat, dan penting-pentingnya atau hal-hal yang penting dalam bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu ya. Kitab asrarut taharah. Enggak apa-apa ya, saya ulang nanti ya, kitabul ilm. Karena rekamannya tidak ada di sini. Tidak lengkap. Mau saya lengkapi kitabul ilm itu, kita ulang.
Sirul Fatihah. Kurang berapa menit ini? Masa? Jauh ya? 47. Dan sampai 4 menit lagi. 17.47. 43.